bisa melihat layar ya? Bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih. Suara saya didengar dengan jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak Jamil. Jelas ya. Jelas Pak Oke, Yomil. alhamdulillah. Tapi di sini agak putus-putus nih. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai aja. Saya malam ini seperti biasa tidak untuk mengajarkan apapun. Saya hanya mau sharing apa yang saya tahu dan saya lakukan hampir setiap hari. Saya nggak berani mengatakan bahwa saya juga lakukan ini secara disiplin, tidak. Saya juga manusia biasa, kadang-kadang lost juga, tapi setidak-tidaknya saya berusaha untuk terus disiplin melakukannya gitu ya. Ya, jadi saya cuma mau sharing cerita dari dari buku-buku yang saya baca, dari kegiatan saya sehari-hari yang insya Allah saya berharap berguna buat Bapak dan Ibu semua dalam membangun bisnis Bapak dan Ibu. Ya. Tapi insya Allah juga apa yang saya ceritakan ini tidak hanya untuk bisnis, tapi untuk kehidupan kita pada umumnya, gitu ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, saya akan mulai dengan sebuah kalimat quotation yang mengatakan begini, you don't decide your future, ya, you decide your habits and your habits decide your future. Anda tidak menentukan masa depan Anda, ya, Anda menentukan kebiasaan Anda. Nah, kebiasaan Anda yang akan menentukan masa depan Anda. Ya, jadi ini kita harus tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita bentuk inilah yang menentukan masa depan kita. Kita berada hari ini di posisi ini adalah kerja kita, kebiasaan yang kita bentuk 5-10 tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, sampailah kita di titik ini. Begitu juga kalau kita mau maju 5-10 tahun ke depan, ya kebiasaan-kebiasaan yang ini juga yang akan kita bentuk gitu. Ya, kalau Bapak dan Ibu tidak merubah kebiasaan-kebiasaan hari ini, sudah bisa diprediksi bahwa 10 tahun ke depan itu tidak akan terjadi banyak perubahan dalam hidup. Gitu ya. Kalau kita ingin mencapai sebuah perubahan atau titik yang lain, maka kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya kebiasaan yang lebih efektif gitu ya, yang membawa kita kepada kesuksesan yang kita inginkan. Gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini saya ingin bahas dari 3 buku ini Bapak dan Ibu. Jadi saya tidak akan bahas semuanya karena kalau kita bahas semua 3 buku ini bisa berjam-jam. Tapi yang pasti saya ingin Bapak dan Ibu juga menimbulkan kebiasaan kebiasaan baru yang baru, kebiasaan kecil-kecil yang baru gitu, yaitu antara lain membaca buku gitu ya. Karena leader-leader hebat itu adalah pembaca-pembaca buku. Ya, silakan nanti cari di toko buku 3 judul buku ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, saya ingin cerita dulu Bapak dan Ibu. Ya, kekuatan 1% yang dilakukan oleh tim nasional balap sepeda Inggris ya. Ya, Great Britain Cycling Team. Oke. Tahun 2003 ya. Tim balap sepeda nasional Inggris ini merekrut orang yang namanya Dave Brailsford. Ya, dia direkrut sebagai direktur performa untuk tim nasional. Ya. Nah, tapi sejak 1908 sampai dengan direkrutnya Dave Brailsford ini 95 tahun ya. Selama 95 tahun itu tim nasional balap sepeda Inggris cuma sekali menang Mas Olimpiade ya.
Jadi bisa dibayangkan ya hampir 100 tahun hanya menang 1 medali emas gitu. De France ya, dalam sejarahnya Tour de France yang 110 tahun itu bahkan tidak ada satupun pembalap Inggris yang menang. Ya. Nah, tapi semenjak direkrutnya Dave Brailsford ini, dia membuat perbaikan 1% di segala bidang. Nah, ini ya disebutnya dengan kekuatan 1%. Ya, antara lain apa? Antara lain kita bisa lihat, ya, dia merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman. Oke. Selain itu dia juga mengoleskan alkohol di ban sepeda agar cengkraman ban lebih baik. Ya. Terus dia juga memakai celana pendek dengan pemanas listrik, ya, guna mempertahankan suhu tubuh pembalap. Ya. Dia juga menggunakan sensor biofeedback pada saat latihan untuk memotor reaksi setiap atlet. Ya, jadi si Dev ini memerintahkan timnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala bidang gitu. Cukup 1%. Ya. Nah, terus dia juga menguji setiap bahan ya yang digunakan oleh pembalap di terowongan angin untuk membuat pakaian dan sepedanya lebih ringan gitu ya, Bapak dan Ibu. Dia juga menguji bermacam gel pijat yang menghasilkan pemulihan otot lebih cepat. Dia juga membayar seorang dokter ya yang untuk mengajari cara cuci tangan yang benar agar para pembalap terhindar dari virus flu. Ya, bahkan dia juga menentukan bantal dan kasur yang dipakai oleh pembalap biar pembalapnya bisa istirahat lebih baik gitu ya. Dan bahkan mengecat bagian dalam truk tim ya untuk dengan warna putih ya untuk memudahkan melihat debu kecil yang beresiko menurunkan performa pembalap, performa sepeda. Bapak dan Ibu yang diperbaiki, ada ratusan item yang diperbaiki kecil-kecil aja gitu, 1% aja gitu. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu, 5 tahun sejak Dave Brailsford ini direkrut, ya, di Olimpiade Beijing 2008, tim balap sepeda Inggris ini menang 60% medali emas. Ya, dan 4 tahun kemudian di Olimpiade London 2012, bahkan tim balap sepeda Inggris ini selain memenangkan medali emas lebih banyak, ya, dia juga memecahkan 9 rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Ya, semenjak 2013 ya, pembalap Inggris meraih 5 kemenangan di Tour de France dalam 6 tahun. Oke. Dan dalam rentang waktu 10 tahun 2007 sampai 2017, bahkan para pembalap Inggris menang 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade dan Paralimpik gitu. Jadi perbaikannya hanya 1% Bapak Ibu, kecil-kecil aja gitu ya. Tapi karena dilakukan itu secara konsisten di semua bidang, maka yang terjadi 5 tahun kemudian hasilnya luar biasa gitu.
ya. Nah, ini saya juga ingin cerita satu kasus lagi ya, cerita mengenai Starbucks ya. Starbucks waktu itu punya masalah, dia punya waktu tunggu yang cukup lama gitu ya. Jadi orang ngantri ke Starbucks beli minum itu kurang lebih waktu tunggunya 4 menit gitu. Sementara pesaing-pesaingnya Starbucks seperti Dunkin Donuts itu cuma butuh waktu 3 menit. Sementara Starbucks saya lupa tadi bukan 4,5 menit ya. Gitu. Jadi ada 1,5 menit gap gitu. Nah, itu akhirnya Starbucks berpikir apa sih yang bisa mempercepat waktu tunggu gitu. Nah, sementara Starbucks sendiri konsep lamanya dia adalah membuat orang berlama-lama di store-nya, di restorannya, di kafenya gitu. Ya, duduk berlama-lama nyaman, dia bisa minum berkali-kali gitu. Itu konsep lamanya ya. Nah, tapi saat ini ternyata orang tidak begitu gitu. Dengan dengan tingkat kesibukan yang tinggi, mereka tidak ingin berlama-lama di Starbucks. Gitu. Nah, akhirnya Starbucks menguji beberapa store-nya, ya, beberapa store yang memang untuk duduk-duduk berlama-lama, gitu. Tapi juga ada beberapa store yang tidak ada tempat duduknya, hanya untuk drive-thru gitu. Jadi kita cuma beli langsung pergi gitu. Dan apa yang terjadi setelah diteliti ternyata lebih banyak orang yang memang hanya drive-thru gitu, bisa sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat orang yang drive-thru gitu ya. Nah, inilah yang membuat akhirnya uji coba ini kurang lebih hampir 1 tahun, bahkan memberikan jawaban ke Starbucks bahwa waktu tunggu yang 4,5 menit tadi karena terbagi 2 gitu dan lebih banyak orang yang drive-thru, akhirnya waktu tunggunya bahkan turun menjadi di bawah 3 menit gitu. Ya, jadi perbaikan-perbaikan kecil tapi sangat signifikan gitu ya. Nah, satu cerita terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kasusnya Foodbank dengan Toyota ya. Jadi Foodbank ini adalah sebuah badan amal sosial ya. Dia tuh biasanya beroperasional dari sumbangan-sumbangan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dari CSR perusahaan-perusahaan besar. Apa namanya, corporate social responsibility ya. Salah satunya adalah dari Toyota gitu. Nah, tapi suatu hari Toyota memutuskan tidak lagi menyumbangkan uang, tapi mereka menyumbangkan keahliannya gitu. Karena banyak yang dia lihat di Foodbank ini ternyata masih banyak yang bisa diperbaiki gitu. Nah, akhirnya dengan perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan oleh para insinyur Toyota di Foodbank, mereka bisa melakukan penghematan waktu ya di dapur umum itu dari waktu tunggu 90 menit bisa menjadi 18 menit. Bahkan waktu dia mengemas kantong makanan, itu waktu yang diperlukan 3 menit bisa jadi hanya 11 detik. Nah, sekali lagi ini 3 contoh Bapak dan Ibu, yang perubahan-perubahannya dilakukan hanya kecil-kecil, tapi memberikan hasil yang signifikan gitu. Ya, nah ini kita harus pelajari dan bisa belajar dari kasus-kasus seperti ini. Nah, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ini ada seorang yang sedang memukul batu. Pertanyaannya, kalau dia pukul sekali gitu ya, dia pukul sekali batunya, nggak pecah. Dia pukul kedua nggak pecah juga. Dia pukul ketiga nggak pecah juga. Tapi pada saat dia pukul yang ke-100, batunya pecah. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, pukulan keberapa yang memecahkan batu? Apakah pukulan ke-100, pukulan pertama, pukulan kedua, atau pukulan keberapa? Nah, banyak orang yang kalau diberikan cerita ini, mereka berpikir bahwa pukulan ke-100 yang memecahkan batu itu. Sebenarnya tidak, Bapak dan Ibu. Yang memecahkan batu itu adalah rangkaian pukulan pertama sampai dengan pukulan ke-100 gitu.
Ya, jadi bukan cuma satu pukulan yang memecahkan batu itu, tapi adalah 100 pukulan yang memecahkan batu itu, gitu ya. Nah, sama seperti kita lihat apa namanya pohon bambu ya. Pohon bambu itu 3 tahun pertama nggak kelihatan tumbuh, karena dia sedang menanam akar ke bawah gitu, seperti itu. Tapi 3 tahun itu dia memperkuat akarnya. Nah, setelah itu dia akan tumbuh dengan kuat ke atas. Makanya bambu itu rata-rata kalau ditiup angin dia tidak tumbang gitu ya. Ya, jadi perlu proses, perlu waktu. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari ya Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil positif maupun kebiasaan kecil negatif itu membutuhkan waktu. Saya kasih contoh gini. Misalkan Anda ingin hidup sehat gitu ya. Ingin hidup sehat terus Anda konsumsi makanan-makanan sehat. Tapi kalau Anda hanya lakukan 3 hari, 4 hari atau seminggu, hasilnya nggak kelihatan. Hasilnya nggak kelihatan. Ya, karena dia butuh waktu. Atau Anda ingin punya badan yang bagus gitu ya, terus Anda pergi ke gym. Anda latihan 5 hari, 6 hari, seminggu, bahkan 6 bulan pun sekalipun belum ada kelihatan hasil gitu. Ya, itu karena memang butuh waktu. Begitu juga dengan kebiasaan kecil buruk yang negatif gitu ya. Kalau Anda makan makanan berlemak gitu ya, 1 atau 2 hari atau bahkan seminggu belum kelihatan hasilnya. Ya, dia numpuk aja terus tuh lemaknya gitu. Ya, kalau Anda atau nonton TV gitu ya, keseringan gitu. Mungkin cuma 3-4 hari nggak ada hasilnya. Nah, itulah yang membuat karena belum kelihatan hasilnya dalam waktu dekat, itulah yang membuat kenapa kebiasaan-kebiasaan baik yang belum terlihat baiknya, yang belum terlihat hasilnya, itu tidak mau lagi dilakukan gitu. Ya, kita pergi ke gym belum ada hasilnya, kita makan makanan sehat belum ada hasilnya, akhirnya kita berhentikan. Gitu. Kebiasaan baiknya kita berhentikan. Tapi sebaliknya, kebiasaan buruk yang kita bangun hari demi hari yang tidak kelihatan hasilnya, yang belum kelihatan hasilnya, karena nggak jadi gemuk gitu ya, karena nggak jadi sakit, kita terusin gitu. Nah, karena kita terusin, akhirnya ya setahun kemudian, 2 tahun kemudian kita jadi sakit atau jadi gemuk dan sebagainya gitu. Nah, ini celah yang kita harus perhatikan gitu ya. Jadi butuh waktu Bapak dan Ibu, butuh kesabaran untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik ini dan kebiasaan-kebiasaan buruk ini gitu. Menghilangkan kebiasaan buruk gitu. Ya. Jadi gini, kalau kita buat grafik hasil dan waktu, ini grafik yang kita harapkan terjadi. Ya, yang menurut kita harusnya terjadi kayak gini gitu. Kita nge-gym gitu ya, atau kita makan sehat, kita olahraga, kita presentasi dan sebagainya gitu ya. Ini yang menurut kita harusnya naik gitu ya. Tapi kenyataannya begini Bapak dan Ibu. Nah, kenyataannya gini, ya. Ini garis yang sesungguhnya terjadi. Dalam waktu 1-2 bulan pertama nggak ada hasil. Begitu juga dengan Anda pada saat membangun bisnis Forever Healthy Indonesia Anda, gitu ya. Anda sudah kerja mati-matian, tapi 1-2 bulan pertama atau 3 bulan pertama bahkan belum ada hasil gitu. Ya, tapi sebenarnya dia bergerak, cuma Anda nggak lihat, gitu, karena dia di bawah. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, akhirnya terjadi lembah kekecewaan. Ini lembah kekecewaan, ini gap ini adalah lembah kekecewaan gitu. Nah, inilah yang membuat Anda jadi berhenti lebih awal. Ya, daripada Anda membangun kebiasaan-kebiasaan baik tadi, Anda berhenti. Anda presentasi 5 kali, 10 kali, sebenarnya sudah ada hasil tapi nggak kelihatan. Tapi karena nggak kelihatan itu akhirnya Anda berhentikan. Itu yang membuat Anda nggak jadi legend gitu. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, bukan keadaan Anda sekarang, ya. Yang penting bukan ini. Yang penting adalah apakah Anda sudah berada di jalur yang benar. Gitu, ya. Saya kasih contoh. Misalkan gini, Anda orang kaya nih, ya. Tapi setiap hari pemasukan Anda lebih kecil daripada pengeluaran. Keadaan Anda ada orang kaya, tapi Anda di jalur yang setiap hari pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran. Kira-kira ujungnya Anda bisa prediksi nggak? Oke, atau saya kasih contoh kedua. Sebaliknya Anda orang miskin. Keadaan Anda nih saat ini orang miskin. Tapi setiap hari pemasukan Anda lebih besar daripada pengeluaran Anda. Anda bisa prediksi dong belakangannya kan? Ya.
Saya kasih contoh lagi. Anda kurus nih. Saat ini Anda dalam keadaan kurus. Tapi setiap hari Anda tidak pernah olahraga dan makan lebih banyak daripada kalori yang Anda bakar. Gitu ya. Jadi keadaannya kurus tapi di jalur yang kurang baik gitu. Atau sebaliknya, Anda gemuk ya, tapi setiap hari Anda jalan pagi, olahraga, makan lebih sedikit daripada kalori yang dibakar. Kira-kira Anda bisa prediksi nggak ke depan Anda akan menjadi apa? Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak penting keadaan Anda sekarang, melainkan yang lebih penting adalah Anda sudah di jalur atau belum gitu. Sudah di jalur yang benar atau belum gitu. Ya, sekarang pertanyaannya gini, Anda belum jadi legend. Nggak penting Anda belum jadi legend, Bapak dan Ibu. Ya, atau Anda belum jadi star, belum jadi elite, gitu, belum jadi warrior, nggak penting. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah di jalur menuju star atau legend gitu? Atau Anda belum ada di jalur itu? Nah, kalau Anda belum ada di jalur itu, tuh bahaya itu. Tapi kalau Anda belum star, belum warrior, belum elite, bahkan belum legend, tapi Anda sudah berada di jalur itu, aman. Tinggal nunggu waktu aja, waktu yang akan menentukan. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah ada belum di jalur yang benar? Anda sudah melakukan belum kebiasaan-kebiasaan menjadi legend setiap hari? Apa sih kebiasaan menjadi legend? Nanti kita bahas belakang. Ya, saya baru ngasih apa mindsetnya dulu aja, gitu ya, seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, hasil itu 3 lapis ya, 3 lapis perubahan perilaku. Ya, lapis paling luar tuh hasil. Nah, kalau Anda hanya main-main di lapis paling luar, gitu ya, saya jamin kebiasaan yang Anda bentuk nggak akan long term. Paling Anda capek di bulan ketiga, Anda selesai. Karena yang Anda cari hanya hasil. Gitu. Ya, atau Anda main di level yang lebih dalam, Anda main di level proses. Gitu. Ya, sama, di level proses juga selama Anda masih di level kedua, gitu ya, kebiasaan yang Anda bentuk paling cuma bertahan 6 bulan. Setelah itu ada satu peristiwa yang memotong kebiasaan Anda nggak akan pernah balik lagi ke jalur yang benar gitu. Karena Anda masih main di level proses. Nah, yang paling penting Bapak dan Ibu adalah Anda harus menjadikan itu identitas diri. Contoh nih, saya kasih contoh. Kalau Anda cuma presentasi-presentasi aja, gitu ya, itu Anda cuma nyari hasil gitu. Nggak akan lama. Ya, kalau Anda hanya di level proses, Anda hanya menikmati prosesnya, sama nggak akan lama. Mungkin lebih lama sedikit dari level hasil, tapi nggak akan lama selamanya gitu. Tapi kalau Anda sudah menanamkan sebagai identitas diri Anda, sebuah bahwa Anda berpura-pura menjadi legend dulu gitu ya, seolah-olah Anda sudah legend gitu, dan Anda yakini itu sebagai seorang legend, maka prosesnya menjadi lebih menyenangkan dan hasilnya akan lebih kelihatan gitu. Ya, hasil ini apa yang Anda dapatkan, ya, proses ini apa yang Anda lakukan di lapangan. Tapi identitas ini adalah apa yang Anda yakini. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi Anda harus yakin dulu dengan apa yang mau Anda capai. Nah, setelah itu Anda baru lakukan prosesnya dengan gembira dan Anda bisa mendapatkan hasilnya gitu. Ya. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya hanya bicara kulit luarnya dari buku-buku ini ya. Karena saya tidak bermaksud untuk mengajarkan apapun. Saya justru ingin menimbulkan keingintahuan Bapak dan Ibu untuk membaca buku ini lebih dalam dan merubah hidup kita masing-masing dengan merubah kebiasaan kita. Ya, oke. Kebiasaan baik apa yang harus dibentuk? Contoh ya, cuma contoh. Bangun 30 menit lebih awal setiap pagi. Enggak harus 30 menit. Saya nggak bicara 30 menit. Lebih bagus Anda tetapkan waktunya. Contohnya gini, kalau misalnya Anda terbiasa bangun jam 5 pagi, ya, sekarang Anda jangan bangun jam 5 lagi. Bangunnya jam 4.30. Hanya kebiasaan kecil, tapi ini bisa merubah. Nanti kalau sudah terbentuk di 4.30, Bapak dan Ibu bisa tambah lagi menjadi jam 4 gitu misalnya. Ya, tapi jangan 30 menit ya, jangan 30 menitnya. Sebutkan angkanya, misalnya 4.30 gitu ya, seperti itu. Atau membentuk kebiasaan tidur 30 menit lebih awal setiap malam.
Contohnya gini, Bapak dan Ibu biasa tidur jam 11. Kali ini jangan tidur jam 11, ya. Usahakan jam 10.30 tidurnya, gitu, ya. Ini kecil-kecil Bapak dan Ibu, perubahannya tidak terlalu besar, jadi mestinya mudah dilakukan kalau kita punya komitmen ke sana gitu ya. Nah juga ini, baca buku minimal 15 menit, ini cuma contoh. Kalau Bapak dan Ibu nggak bisa 15 menit nggak apa-apa, 5 menit juga boleh, atau 5 menit dibagi 3 gitu ya. Jadi pagi 5, siang 5, malam 5 gitu, tapi punya kebiasaan itu. Sekali lagi, perlu kesabaran, karena 3 hari Anda baca buku tidak akan merubah hidup Anda. Gitu Bapak dan Ibu, ya. Begitu juga dengan biasakan menyapa minimal 5 orang baru per hari misalnya di sosmed Anda gitu, di WA Anda gitu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh yang saya lihat ya, saya amati ya, sponsor saya Pak Hendra itu selalu ngontak orang. Bahkan kalau Bapak dan Ibu ikut training yang hari Rabu pertama kali kita adakan, Pak Hendra nggak jelasin itu bagaimana cara meng-coaching orang adalah salah satunya adalah kita kontak orang gitu tiap hari ya dalam jumlah yang minimal 5 lah gitu. Dan itu bicara cukup lama dengan orang itu, membina hubungan. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang memang dibentuk oleh orang-orang sukses Bapak dan Ibu. Nah, gampang ya mudahnya Bapak dan Ibu, kita tinggal nyontoh aja kok. Kita tinggal ngamatin apa yang kita lakukannya sudah sukses, kita tinggal contoh. Karena kebiasaan itu yang akan kita contoh gitu. Karena upline kita sudah ada di jalur yang benar gitu. Walaupun keadaannya belum jadi legend, tapi dia sudah menuju ke arah sana gitu. Nah, kita kalau mau menuju ke arah sana juga tinggal nyontoh aja gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, biasakan lakukan presentasi minimal 1 kali sehari. Ya. Kalau Anda sudah punya identitas sebagai seorang legend, pasti melakukan presentasinya jadi gembira. Sehingga hasilnya akan Anda dapatkan gitu. Karena gembira itu, bahagia itu meng-attract rezeki. Gitu Bapak dan Ibu. Ya. Sebelum saya lanjut, saya baru ingat nih. Ada pepatah yang begini, yang pepatah lama yang saya dengar dulu ya. Kita kalau mau tahu 5-10 tahun ke depan hidup kita seperti apa, hanya dua yang harus kita perhatikan. Itu apa? Buku yang kita baca dan teman-teman yang kita bergaul. Nah, kalau kita bergaul dengan teman-teman yang begitu-begitu juga, ya kita bisa prediksi ke depannya kita seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu ingin jadi legend, cari orang-orang di bisnis FI ini yang kayaknya sudah ada di jalur yang benar jadi legend. Bergaul sama mereka gitu. Lihat buku-buku yang mereka baca. Dan kita juga membaca buku itu gitu. Ya, Bapak dan Ibu. Oke. Biasakan telepon minimal 3 prospek Anda setiap hari, ya. Ini juga sebuah kebiasaan yang harus dibentuk dengan kesabaran dan disiplin gitu, ya. Berdoa, ya. Saya selalu cerita gini ke grup saya. Kadang-kadang usaha kita tuh semaksimal mungkin kalau mau dapat hasil yang berlipat gitu, ya lakukan doa dan bersedekah gitu ya. Jadi usaha 100% kita itu bisa dilipat gandakan dengan doa dan bersedekah. Dan ini juga sebuah kebiasaan yang harus dibentuk. Gitu Bapak dan Ibu. Nggak bisa kita nggak bisa gini ya Bapak dan Ibu. Saya jamin Bapak dan Ibu. Anda nggak akan pernah bisa bersedekah 100 juta pada saat Anda punya penghasilan 1 M nanti. Saya jamin Anda nggak akan bisa bersedekah 100 juta kalau Anda nggak latih dari 1 juta. Kalau Anda nggak latih dari 500.000. Ya, nanti dengan sendirinya pada saat Anda punya penghasilan 1 M dan Anda bersedekah 100 juta, itu kalau Anda sudah latih Bapak dan Ibu dari 500.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu jadi ringan. Tapi percaya sama saya, pada saat Anda mencapai 1 M nanti, tapi kebiasaan itu tidak dibentuk dari kecil, itu ngelepas 100 juta sayang banget. Percaya sama saya Bapak dan Ibu. Saya sudah ngalamin itu gitu, ya. Ya memang harus dilatih. Ini kebiasaan baik yang harus dibentuk ya Bapak dan Ibu. Tapi juga ada kebiasaan buruk yang harus dibuang. Apa itu? Jangan bangun kesiangan. Rezekinya dipatok ayam. Kadang-kadang saya buka WA pagi ya. Saya perhatikan satu-satu nih. Dolen-dolen saya nih. Siapa yang udah bangun pagi hari gitu.
Kadang-kadang ada yang kalau balas WA baru jam 12, jam 1, padahal saya WA-nya dari jam 5, jam 6 gitu. Wah, ini berarti orang siang nih. Oke. Atau orang malam nih, karena dia pagi dia tewas gitu. Tapi sebaliknya ada juga yang balas-balas pagi gitu. Nah, saya nggak tahu ya, saya termasuk generasi kolonial yang percaya bahwa rezeki itu banyaknya dihamparkan di pagi hari gitu. Jadi jangan bangun kesiangan. Nah, ini kebiasaan buruk yang harus dibuang Bapak dan Ibu. Sehari 2 hari kita kebangun siangan nggak apa-apa lah, tapi jangan seterusnya kita bangun kesiangan gitu ya. Atau jangan tidur terlalu larut malam gitu. Ya, lebih bagus tidur jam 9 udah sampai rumah, jam 10 setengah 11 sudah bisa tidur, kita bisa bangun malam, kita bisa melakukan ibadah kita masing-masing sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Habis subuh kita bisa berkegiatan gitu. Ya, jadi biasakan untuk tidur lebih cepat, karena itu juga lebih sehat. Semua organ tubuh kan terjadi perbaikannya pada saat kita tidur lebih 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 awal gitu kan, gitu ya. Oke. Terlalu sering browsing ya. Ini kadang-kadang kita niatnya pingin prospek orang nih di sosmed, tapi tanpa kita sadari keasikan ngeliatin ini ada yang jualan sepatu nih bagus, ada yang jualan baju, tas gitu. Nah, itu gitu-gitu tuh buang Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai tanpa kita sadari udah 20 menit hilang, 30 menit hilang gitu loh. Ya, seperti itu. Jangan juga menunda pekerjaan. Ya, satu penundaan akan membawa ke penundaan-penundaan berikutnya dan akhirnya kerjanya jadi menumpuk gitu. Ya. Jangan juga tidak mau prospek orang kalau nggak punya uang. Saya baru berapa hari yang lalu ya, saya cerita ke salah satu downline saya, di masa satu periode hidup saya Bapak dan Ibu, itu pernah sangat terpuruk lah, saya nggak perlu ceritain ya, tapi pasti sangat terpuruk. Bahkan makan pun sulit gitu. Tapi alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali, walaupun di masa periode sulit itu, walaupun saya nggak punya uang, boro-boro punya uang, makan aja nggak bisa gitu ya, nggak pernah menyurutkan saya sedetik pun, sekalipun untuk ketemu prospek, walaupun saya harus jalan kaki. Itu kejadian loh Bapak dan Ibu. Dan saya tetap bangun, karena saya yakin bisnis ini tuh sama seperti membangun tembok. Kalau sama saya menyusun batu batanya, temboknya pasti jadi, gitu loh. Tapi kalau saya tunda, ya semakin lama gitu. Makanya saya nggak punya uang sekalipun, saya jalan aja, saya nyusun batu bata saya, gitu. Sehingga temboknya akan jadi lambat laun gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, juga makan terlalu banyak gitu ya, akhirnya juga membuat malas bergerak. Makan kebanyakan ini sumber dari segala macam masalah lah. Saya sendiri juga sekarang, seperti saya katakan tadi ke Bapak dan Ibu, ini PR besar saya nih, saya lagi mengurangi makan saya lagi menambah gerak saya gitu. Nggak mudah, nggak mudah Bapak dan Ibu. Seperti saya katakan di depan tadi, saya juga struggle ya. Nggak, ini bukan berarti semuanya saya jalankan disiplin, nggak juga. Ada juga yang bolong-bolong ya, tapi saya tetap berusaha sedisiplin mungkin gitu. Oke. Malas bersosialisasi dengan orang baru. Kadang-kadang kan gitu ya, datang rasa malasnya gitu. Ya sekali lagi Bapak Ibu, sekali 2 kali nggak apa-apa lah. Tapi jangan keterusan, akhirnya jadi kebiasaan buruk gitu. Itu yang harus dilawan. Ya. Nah ini saya mau cerita di slide-slide akhir saya. Ya, saya mau kasih lihat ada celah di bisnis ini. Ini yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu ya. Tolong dipelajari baik-baik. Jadi gini Bapak dan Ibu, Anda kerja nih, Anda kerja 3 bulan, presentasi sana sini, presentasi sana sini, ibaratnya Anda nanam lah, nanam padi gitu ya. Tapi kenyataannya Bapak dan Ibu, begini nih hasilnya. Ya ini lebih sistem MLM. Jangan berharap 3 bulan pertama tuh hasilnya besar, enggak. Hasilnya selalu lebih kecil dibandingkan effort-nya gitu. Ya, usahanya gitu. Sementara pengeluaran kita masih lebih besar. Ya, ini 3 bulan pertama, ini periode pertama. Nah, periode kedua, Anda mulai berpikir nih di akhir periode pertama Anda mikir gini, saya kerja 3 bulan, hasilnya nggak ada atau nggak signifikan. Sementara pengeluaran saya banyak. Apa yang Anda lakukan di bulan keempat? Anda turunkan pekerjaan Anda. Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, Anda nggak mau kerja.
Di fase kedua Anda nggak mau kerja. Karena kenyataannya di fase pertama Anda kerja keras, hasilnya nggak signifikan. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Hasilnya naik. Kenapa? Pertanyaannya kenapa hasil di sini naik? Hasil di sini adalah kerja di sini. Hasil di periode kedua ini ada kerja di periode pertama. Hasil di 3 bulan kedua ini adalah hasil kerja dari 3 bulan pertama. Itu yang tidak Anda sadari. Sementara pengeluaran Anda tetap sama. Nah, ini mulai ya di akhir periode kedua, Anda akan berpikir gini, saya nggak kerja, ada hasilnya. Kalau gitu, di periode ketiga, 3 bulan berikutnya, saya nggak usah kerja. Oke, apa yang terjadi? Kalau saya nggak usah kerja, penghasilan Anda turun. Kenapa? Karena yang di sini nih, hasil di periode ketiga, itu adalah hasil kerja Anda di periode kedua. Nah, sementara periode kedua Anda nggak kerja, ya turun dia gitu. Sementara pengeluaran Anda tetap sama. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Akhirnya momentum Anda hilang. Akhirnya Anda tinggalkan bisnis ini. Makanya rata-rata orang itu ya, kita lihat nih masa kritisnya 9 bulan sampai 1 tahun. Kalau dia bisa bertahan 9 bulan sampai 1 tahun, dia akan bertahan seterusnya. Gitu. Sebaliknya Bapak dan Ibu, kalau begini nih, satu periode pertama Anda kerja ya, 3 bulan pertama Anda kerja, hasilnya memang belum signifikan, pengeluarannya di atas. Tapi kalau Anda teruskan kerjanya, ya hasilnya kelihatan. Hasil ini, hasil di periode kedua ini adalah hasil kerja dari periode pertama. Pengeluaran Anda jadi lebih kecil. Sorry, tetap sama ya. Hasilnya tetap lebih kecil dibanding pengeluaran. Tapi karena Anda menaikkan kerja Anda di periode kedua, apa yang terjadi? Di periode ketiga, Anda naikin terus ya, hasilnya di periode ketiga naik, dan itu eksponensial. Kenapa? Ini yang ini nih, yang hasil di periode ketiga, itu adalah hasil kerja Anda di periode kedua. Bahkan melewati penghasilannya, melewati kerja Anda, dan melewati pengeluaran Anda. Akhirnya apa yang terjadi? Momentumnya terjadi. Ini yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi, kalau upline Anda mengatakan bahwa bisnis ini sama seperti pesawat terbang gitu ya, atau roket gitu ya, yang mau masuk ke orbit, itu roket kalau mau masuk ke orbit, dia mengeluarkan semua tenaganya, bisa masuk ke orbit. Pada saat sudah masuk ke orbit, dia bisa mengurangi tenaga, dia cuma muter aja di atas gitu. Ya. Nah, sekali lagi, ini nggak akan terjadi, Bapak dan Ibu, kalau Anda nggak bangun kebiasaan-kebiasaan kecil menuju ke arah legend. Gitu, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini terakhir dari saya. Ini hukum 5 detik yang diajarkan oleh Mel Robbins. Ya, Anda bisa tonton di YouTube, Anda bisa baca bukunya 5 Second Rule. Ya, ini untuk menghentikan kebiasaan menunda nih. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu yang suka menunda, termasuk saya juga ya. Saya dulu orangnya suka menunda, tapi sekarang enggak. Apapun sekarang saya jalankan aja, karena saya pikir gini, toh lambat laun juga akan saya jalankan. Kenapa enggak dari sekarang? Gitu kan? Kalau saya tunda sebulan, misalkan gini, untuk saya sukses, saya perlu waktu 1 tahun, sebutlah gitu. Kalau saya mulai sekarang, berarti kan 1 tahun kemudian saya sukses. Tapi kalau saya tunda 2 bulan, berarti kan saya 14 bulan lagi. Kalau saya tunda 3 bulan, berarti kan 15 bulan lagi. Nah, kenapa saya tunda? Toh ujung-ujungnya saya akan jalankan juga. Dan tahu nggak Bapak dan Ibu, pada saat penunduan itu, 2 bulan atau 3 bulan itu, apa nggak ada cost? Ada dong biaya-biaya yang keluar. Daripada biaya-biaya yang keluar nggak, toh biaya tetap keluar terus nggak melakukan apapun, mendingan saya bangun aja bisnisnya dari awal. Nah, sikap itu, identitas diri itu udah saya tanamkan di diri saya nggak mau menunda lagi. Setiap kali ada sesuatu yang bagus gitu, yang sudah terlontar di pikiran, di omongan gitu ya. Kalau bangun pagi ini males, saya lakukan hukum 5 detik ini. Males nih bangun pagi, sholat subuh. Males nih bangun pagi, olahraga. Atau habis olahraga, habis sholat subuh mau olahraga, males nih.
langsung bikin keputusan 5 detik. 5 detik ini yang menentukan hidup kita ke depan gitu. Ya. Ini momen-momen menentukan 5 detik itu gitu. Apakah Anda lakukan atau tidak kebiasaan baik itu? Itu hukum 5 detik ini menentukan banget. Ya. Membentuk kebiasaan pembuka. Nah, membentuk kebiasaan baik yang membentuk kebiasaan pembuka yang baik pun perlu kedisiplinan dengan 5 detik ini gitu Bapak dan Ibu. Coba deh dipraktekkan hukum 5 detik ini ya. Contohnya gini, males presentasi nih. Ya hitung 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Siap-siap pergi presentasi. Kenapa? Karena Anda tahu presentasi adalah kebiasaan baik untuk menjadi legend gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Hal itu sudah tertanam di identitas Anda. Hukum 5 detik ini menjadi gampang. Oke, Bapak dan Ibu, itu aja. Saya cuma mau sharing apa yang saya baca dari buku dan apa yang saya lakukan, Bapak dan Ibu. Memang sekali lagi saya bukan malaikat atau dewa yang bisa sempurna melakukan itu semua, enggak. Saya juga manusia biasa yang kadang-kadang males juga ya, ada datang malesnya. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, selama itu malesnya enggak menjadi sebuah kebiasaan, enggak apa-apa ya, asal jangan terus-terusan gitu. Cuma sekali 2 kali oke lah gitu. Ya, let's have fun lah gitu ya. Gitu aja Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Sinta. Saya stop share ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Yaumil untuk sharing-nya pada malam hari ini. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya Bapak Ibu semua. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi yang dipresentasikan oleh Pak Yaumil, silakan bisa melalui kolom chat atau juga menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung ke Pak Yaumil. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas dan sudah terinspirasi ya, sudah jadi semangat nih sepertinya menjalankan bisnis FHI ya setelah mendengarkan tadi yang dijelaskan oleh Pak Yaumil. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan share untuk acara yang diadakan oleh FHI dalam waktu dekat. Nah, ini ada acara seminar kesehatan dari Dr. Winda, itu nanti akan diadakan di hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, itu melalui Zoom ya Bapak Ibu, di jam 8 malam, sama jadwalnya seperti malam hari ini. Dan ini juga ada acara Speak and Grow Rich Training yang kedua, itu diadakan tanggal 27 dan 28 Februari 2021, itu tempatnya ada di Hotel Sofian Tebet, Jakarta, dan itu biaya investasinya sebesar Rp250.000. Ini trainernya juga sangat luar biasa. Tentu saja ada Pak Yaumil, ada Bapak Adam, dan juga Bapak Ari Wahono. Dan terbukti di acara Speak and Grow Rich Training ini yang pertama sudah melahirkan pembicara-pembicara handal FHI ya yang sudah mengisi acara offline maupun online dari Forever Health Indonesia. Jadi jangan lewatkan kesempatannya yang belum mengikuti di Speak and Grow Training yang pertama bisa mengikuti yang kedua kali ini ya. Baik, selanjutnya ini saya ingin menginfokan ada promo bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi member ataupun belum menjadi member, jangan lewatkan kesempatan kali ini. Ada Speed Booster Promo, itu yang berlangsung di tanggal 15 sampai 28 Februari 2021. Nah, ini untuk paket gold cukup dengan membelanjakan 10 pouch dan juga rank yang platinum cukup berbelanja dengan 25 pouch. Itu baik. Mungkin ini sudah ada masuk pertanyaan ya melalui chat. Wah, ini sepertinya semua memuji ya Pak Yaumil ya tentang training pada malam hari ini. Ada Pak Adi, bagus banget sharingnya Pak Yaumil gitu ya. Lalu ada Pak Iman, dahsyat katanya Pak. Baik. Dan ini dari Pak Ote, terima kasih banyak my mentor atas ilmunya, luar biasa sekali ya. Wah, semuanya memuji ya Pak ya. Dan ini ada pertanyaan mungkin ya dari Bapak Junaidi.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, sukses untuk semuanya. Perkenalkan saya Junaidi dari Jambi. Mohon ilmunya Pak Legend. Apa ada cara atau trik yang jitu untuk follow up calon member yang sudah kita presentasikan materi FHI? Suaranya nggak terdengar ya Pak? Kedengeran kok, kedengeran. Oke. Pak Yomil nggak ada suaranya, Pak. Kalian kedengeran, Pak? Nah, sekarang ada, sekarang ada. Saya suaranya dari handphone nih. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Junaidi. Saya ini kadang-kadang kalau pertanyaan kayak gini, buat saya susah-susah gampang saya jawabnya nih. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu deh saya jawab. Nggak ada trik sih Pak. Nggak ada trik Pak. Ini cuma masalah kita mau rajin memfollow up dia aja gitu. Ya. Tapi juga ada batas waktunya Pak Junaidi. Jadi jangan kita hanya fokus ke dia lalu kita lupa dengan daftar nama yang lain. Gitu. Ya boleh saja kita follow up dia, lakukan aja Pak di waktu luang Bapak gitu. Bahkan kalau Bapak penasaran nih gitu ya, samperin aja. Kita selesaikan saat itu juga gitu Pak, gitu ya. Mau apa enggak gitu ya. Gitu. Ya kalau dia mau syukur, kalau dia nggak mau ya sudah, kita tinggal pindah ke prospek yang lain gitu ya. Jadi saya kalau itu konsepnya, saya dulu diajarin sama mentor-mentor saya, jemput rezeki Pak, jemput rezeki ya. Kalau memang itu rezeki kita, jemput. Kalau enggak, jemput juga gitu. Kenapa? Ya kalau enggak ya kita jadi tahu lebih awal bahwa itu bukan rezeki kita gitu. Jadi kita bisa fokus atau konsentrasi ke daftar nama yang lain gitu ya. Jadi nggak ada trik Pak, lakukan aja follow up-nya. Cuma gini Pak, kalau saya Pak, saya nggak pernah memfollow up orang itu untuk bisnis, enggak. Saya memfollow up orang itu, dan saya yakin Pak Hendra juga lakukan hal yang sama, Pak Adam juga lakukan hal yang sama ya. Saya follow up orang tuh untuk berteman gitu, berteman aja gitu. Sekaligus pengen tahu juga sih gimana hasilnya setelah saya presentasi, kamu serius mau apa enggak gitu. Tapi itu nomor 2 lah. Nomor 1 saya datang ke sana untuk berteman sama dia gitu ya. Jadi konsep besarnya ini di bisnis MLM ini Bapak dan Ibu, kalau saya ya, saya nggak mengajarkan apapun gitu ya. Ya kita hanya berteman aja. Kalau pertemanan itu menjadi sangat dekat, sangat erat, maka tingkat toleransi jadi besar. Contoh nih Pak, saya sama Pak Junaidi teman baik gitu. Sangat baik, sangat akrab, sangat dekat. Suatu saat saya bikin salah, pasti Pak Junaidi penuh dengan rasa maaf. Begitu juga sebaliknya Pak. Nah, begitu juga di bisnis. Kalau kita sudah sangat berteman baik gitu, kalau saya tawarkan sebuah bisnis, Bapak juga sungkan nggak dengar, minimal nggak dengar lah, gitu, ya. Dan biasanya udahlah, gue percaya sama lu Mil, lu join aja, nah gitu loh Pak. Jadi konsep besarnya di bisnis ini nih bukan cari prospek, tapi cari teman, cari sahabat gitu Pak, ya. Mohon maaf ya nggak ngajarin ya Pak, tapi ini pertanyaan saya susah-susah gampang nih. Terima kasih Pak. Iya Bu Sinta. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak Yomil, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Junaidi ya tadi ya. Oh ini sepertinya isi dari chatnya itu sangat ini ya Pak, ucapan terima kasih dan sangat menginspirasi tadi Pak untuk trainingnya pada malam hari ini. Mungkin saya bacakan saja yang untuk pertanyaannya, ini dari Bapak Yudi Stephen. Selamat malam Pak Yomil, promo booster berakhir sampai tanggal 28 Februari 2021. Apakah ada kemungkinan diperpanjang? Wah, Pak Yudi, selamat datang. Ini teman lama. Ceritanya saya kenal Pak Yudi ini lucu, tapi akhirnya kita jadi akrab ya, jadi bertahun-tahun.
Pak Yudi di Surabaya, apa tadi pertanyaannya? Boosternya Untuk ya sampai promo tanggal booster. 28. Sampai tanggal 28 Pak Yudi. Untuk diperpanjang, jujur belum ada kabar terbaru sih Pak. Ya, tapi kita nggak ngerti ya. Nanti akan diumumkan oleh perusahaan lah. Kalau memang ada perpanjangan ya Pak. Gitu ya Pak. Tapi saat Baik. ini sih yang booster ini sampai tanggal 28. Gitu Pak Yudi. Baik, mungkin saya tambahkan ya Pak ya, untuk promonya Iya. ini tidak diperpanjang, makanya Bapak Ibu semua silakan manfaatkan kesempatan promo ini. Jadi tinggal 4 hari lagi ya, masih ada waktu, jadi jangan disia-siakan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaan sebentar. Wah ini sepertinya dari chat ini semuanya ini ya Pak ya, ucapan terima kasih dan masukan-masukan yang luar biasa nih dari chat. Nah ini ada dari pertanyaan dari Pak Yohanes. Oh ya mungkin ini ada dari Bu Duri Riau. Hanifa. Ya dari Bu Hanifa terlebih dahulu Pak. Nah ini malam Pak Yaumil, apa kabar? Luar biasa. Tanya bagaimana cara yang efektif untuk presentasi secara online, di mana kita dapat calon member dari iklan bisnis atau pembeli produk. Oke. Ini pertanyaan bagus ya Bu. Ibu Hanifa ya? Iya Ibu Hanifa. Bu Hanifa Zara. Ya ini saya lupa tadi juga, saya mau sharing ini di bahan training tadi ya. Saya kebetulan alhamdulillah punya beberapa grup di luar kota yang jauh dari tempat tinggal saya di Jakarta Pusat gitu ya. Itu dan saya belum pernah ketemu dengan orang-orang ya leader-leader itu gitu ya. Leader hebat itu gitu. Saya cuma membangun hubungan dari telepon gitu ya. Saya sering telepon-teleponan gitu. Bangun hubungan. Intinya gini sih sebenarnya mau online atau offline gitu ya. Ini masalah hubungan sih gitu. Sekali lagi ini masalah pertemanan gitu. Ya, kalau kita sudah berteman dekat walaupun itu secara online gitu, tingkat belief dan trust-nya sudah naik gitu, biasanya mereka lebih toleransi. Gitu ya. Nah, kalau sudah toleransi begitu, udah lebih terbuka, bisa sharing, baru kita bicara gitu. Baru saya bicara saya ajak ke Zoom, saya presentasi gitu. Sedikit aja nih Bapak dan Ibu, saya mau cerita sedikit mengenai people skills ya. Ini juga banyak di buku sih, banyak di bukunya Les Giblin, ada di bukunya Dale Carnegie. Sederhana kok. Kalau kita pingin orang itu menanyakan bisnis kita apa, kita tanya aja bisnis dia apa. Gitu. Ya. Kalau kita pingin orang itu kayaknya dia harus tahu tempat saya tinggal gitu. Tanya aja tempat dia tinggal. Pasti dia nggak akan jauh-jauh kok. Dia akan nanyakan hal yang sama. Gitu. Jadi cara saya mancing dia bertanya bisnis saya gitu. Saya tanya dulu bisnisnya apa, punya kesibukan apa, punya kegiatan apa gitu. Dia kan nanti juga akan bertanya, kalau Pak Yomil kegiatannya apa gitu. Oh, saya punya bisnis pribadi, kerja sama sebuah perusahaan Amerika besar. Kita kebetulan lagi bangun sebuah jaringan distribusi seluruh Indonesia bahkan dunia gitu. Untuk suatu produk yang market leader dan tidak ada di pasaran gitu. Nah, gitu kan itu pintu masuk ya. Tapi tanya dulu bisnisnya apa atau kegiatannya apa gitu. Nah, setelah itu kalau sudah dekat ajak ke Zoom gitu. Sekali lagi kita bicara masalah memperbesar tingkat toleransi. Nah, bagaimana cara memperbesar tingkat toleransi tadi? Berteman, bersahabat gitu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Ada lagi Mbak Sinta? Baik, terima kasih Pak Yaumil. Ada Pak ini dari Pak Johannes. Assalamualaikum Pak Yaumil. Waalaikumsalam. Apa ilmunya closing Pak? Saya masih terasa susah untuk closing, padahal kita sudah menjalin hubungan baik dengan calon member baru. Mohon maaf Pak, mungkin headsetnya agak diturunkan ya Pak, supaya suaranya lebih kencang. Ini udah turun. Oh ini ya. Oh, ya. Kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Oh ya kedengeran ya. Jangan-jangan dari tadi. sorry.
Iya, Pak. Gimana caranya? Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya closing? Karena masih terasa susah untuk closing, padahal sudah menjalin hubungan yang baik dengan calon member baru. Oke. Jadi gini, ilmu closing tuh sebenarnya banyak ya. Nggak cuma dilihat dari kedekatan juga, gitu. Nggak dilihat cuma dari teknis juga. Tapi juga dilihat dari si prospek. Kalau si prospek memang bukan orang yang tepat, proses closingnya mungkin lebih panjang. Mungkin ibu atau bapak perlu 10 kali itu, gitu. Effortnya jadi lebih banyak gitu. Tapi kalau prospek itu tepat gitu, ya mungkin sekali jelasin aja langsung closing. Jadi itu juga makanya di bisnis FAI ini itu diajarin cara memilah daftar nama. Ya, langkah kedua tuh kan buat daftar nama, terus kita pilah gitu. Jadi nggak juga sembarangan orang kita prospek, enggak gitu, Ibu ya. Dan juga ilmu closing itu, saya baru Sabtu kemarin bicara di kantor, ilmu closing itu letaknya tidak di belakang. Banyak orang justru berpikir closing itu di belakang, enggak. Closing itu prosesnya dari awal. Dari kita ketemu pertama kali itu 2 detik pertama, 5 detik pertama itu first impression dia gimana ke kita. Kalau first impression dia udah jelek, mau kita punya, menurut kita hubungannya baik, tapi di hati dia masih belum baik hubungan itu. Gitu. Akhirnya nggak akan bisa closing. Jadi saya nggak bisa jawab terlalu detail ini karena saya nggak tahu kasus persisnya ya. Tapi harus disadari bahwa closing itu dari awal. Image yang dibentuk, cara presentasi yang benar, cara bicara yang benar, gitu loh. Saya kadang-kadang mikir gini, kemarin saya bicara sama, mungkin suatu saat nanti saya bawain satu materi yang kita nih kadang-kadang sudah terlalu lama di MLM ya, 15 tahun, 20 tahun, akhirnya kita sangat mengerti teknis, tapi kita lupa esensi dari masing-masing langkah. Tapi kita lupa tujuan dari masing-masing langkah. Teknis itu penting, tapi kalau kita nggak ngerti tujuannya, nah itu bahaya itu berabe itu. Banyak orang yang bisa presentasi, tapi nggak ngerti tujuannya presentasi. Banyak orang yang bisa buat daftar nama, tapi nggak ngerti tujuannya buat daftar nama. Banyak orang yang bisa buat janji ketemu, follow up, dan lain sebagainya, tapi nggak ngerti tujuan-tujuan masing-masing gitu. Nah itu bahaya itu. Nanti kita bahas di lain kesempatan, tapi kalau Bapak dan Ibu sudah tahu tujuannya presentasi, itu saya jamin Bapak dan Ibu, orang yang ada presentasi dengan cara yang benar, karena Anda tahu tujuannya, dia nggak sabar untuk ketemu Anda besok. Dia bahkan nggak bisa tidur malam ini. Dia gelisah. Daftar namanya keluar semua malam ini. Di rumahnya tuh dia kepikir si ini, si ini, si ini, si itu, gitu. Besoknya dia nggak sabar nelfon Anda, gitu. Itu kalau Bapak dan Ibu mengerti tujuannya, gitu. Nah, itu nantilah kapan-kapan ya. Tapi untuk sementara pertanyaannya Ibu, siapa ini? Tadi. Terima kasih pertanyaannya ya. Tapi saya belum bisa jawab 100% ya, Bu, karena kita harus lihat kasus per kasus gitu. Pertanyaan dari Pak Johannes tadi, Pak. Oh, Pak Yohanes, oke. Iya. Gitu ya, Pak Yohanes. Baik, selanjutnya masih pertanyaan dari Pak Junaidi nih, Pak. Satu lagi, Pak, apakah salah jika saya memberikan produk Cocoa Flavanol ini dengan cara dicicil, supaya bisa dirasakan terlebih dahulu hingga akhirnya pada saat lunas bisa langsung diregistrasi atau didaftarkan menjadi member? Sebenarnya di MLM ini enaknya siapa tadi? Pak Junaidi. Pak Junaidi. Gini enaknya Pak Junaidi, di MLM ini nggak ada bos, ya, dan juga nggak ada salah benar sih. Semua yang Bapak lakukan tuh benar-benar semuanya. Yang Ibu lakukan tuh semuanya benar. Cuma apakah efektif? Nah, gitu. Kalau saya, yang nggak boleh itu bukan melakukan yang tadi. Yang nggak boleh itu duduk diem, nggak ngelakuin apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Sampai kapanpun impiannya nggak tercapai. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau melakukan apapun, silakan. Nah, itu enaknya bisnis MLM. Cuma, sekali lagi, hitung efektif atau tidak. Satu. Yang kedua, hitung apakah yang Anda lakukan itu
terduplikasi apa tidak. Kalau nggak efektif, nggak terduplikasi. Lakukan yang efektif dan terduplikasi. Bagaimana caranya? Konsultasi sama upline. Dan kuncinya tadi, jangan berfokus sama satu orang itu. Kan kita masih punya daftar nama yang banyak. Gitu. Jangan biarkan bisnis Bapak dan Ibu tergantung sama satu orang. Atau kita mengulangi ke semua prospek kita seperti itu. Itu kebiasaan yang tidak efektif yang kita bentuk. Gitu. Nah, kalau kita memang belum mengerti caranya menjual satu paket join full, pelajari dari upline-nya Bapak dan Ibu. Jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak terduplikasi karena kita tidak mau meningkatkan diri kita sendiri gitu ya Pak Junaidi ya. Buat semuanya pertanyaannya ya. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik Pak Ada lagi Yomil, Mbak Sinta? terima kasih. Ada lagi Pak dari pertanyaan dari Bapak Edo Fernando. Pak Yomil, bagaimana cara selalu dapat menjaga semangat? Di buku yang tadi saya bilang, ini salah satunya ya, Atomic Habits ya. Salah satu menjaga semangat itu, atau gini, salah satu cara membuat kebiasaan baik, berkumpul sama orang yang memang melakukan kebiasaan baik itu. Contoh, paling gampang ya. Pengen belajar ngaji nih, berkumpul sama orang yang sering ngaji. Nanti kebiasaan ngaji kita timbul gitu. Atau gini nih, tadi kan sudah dikatakan 5-10 tahun ke depan, itu hanya 2 yang mempengaruhi kita. Teman-teman kita berkumpul, sama buku yang kita baca gitu ya. Nah sekarang kita berkumpul sama 5-10, sekarang ini maaf. Kita berkumpul sama orang-orang yang penghasilannya di bawah kita gitu. Ya 5-10 tahun ke depan bisa diprediksi bahwa penghasilan Bapak dan Ibu nggak akan naik, karena kita berkumpulnya sama orang yang penghasilannya di bawah kita gitu. Atau mungkin di atas kita cuma 1-2 juta gitu. Nah, cari teman berkumpul yang penghasilannya kita inginkan gitu, sebesar itu. Misalnya kita ingin punya penghasilan 100 juta gitu. Berkumpul sama orang yang punya penghasilan 100 juta. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Contoh ya, ini di buku ini ada ceritanya nih. Dulu waktu Perang Vietnam, setelah dia masuk tahun ke-16, gempar tuh. Senat Amerika gempar. Pasukan Amerika yang ada di Vietnam, itu 15%-nya tercandu narkotika gitu. Ya, kena heroin gitu. Nah, pada saat mereka pulang ke Amerika, itu kan jadi PR besar kan. Karena harus rehabilitasi. Tapi kabar baiknya, karena diberikan lingkungan yang bukan orang-orang kecanduan heroin, akhirnya hanya dalam waktu 5 tahun gitu ya. Bahkan, dalam waktu hanya 1 tahun, hanya tinggal 5% yang masih kecanduan. Gitu. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau seandainya mereka balik ke Vietnam, masuk ke lingkungan yang kecanduan heroin, pasti terpengaruh gitu. Jadi kalau kita ingin merubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik, berkumpul sama orang-orang yang memang kita ingin seperti itu gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin jadi legend, ingin jadi star, berkumpul sama star, berkumpul sama warrior, berkumpul sama elit, berkumpul sama orang yang lebih tinggi gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Edo ya. Gitu ya Pak Edo. Baik, terima kasih Pak Yaumil untuk jawabannya. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir ya. Dari Bapak Didin Solahuddin. Izin tanya Pak, bagaimana cara mengajak orang yang punya kesan negatif pada MLM? Karena sepertinya kebanyakan orang antipati dengan bisnis networking. Silakan Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kenapa buat saya ini agak-agak sulit gitu ya. Maaf ya, dia tadi karena saya sendiri kalau ketemu orang-orang kayak gitu, gini Pak, Bu, saya tidak pernah mengandalkan bisnis saya ke satu orang. Jadi kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya senyumin aja. Karena saya punya daftar nama banyak gitu.
Jadi kuncinya di mana? Di daftar nama, gitu ya. Karena kan nggak mungkin semuanya negatif. Oke, tapi let's say lah, ini saya jawab ya, saya jawab. Bagaimana caranya menghadapi orang yang negatif dengan MLM? Kalau saya sih saya tanya aja, negatifnya kenapa? Di mana? Apanya yang bikin negatif? Rugi juga enggak. Udah cepat dijalanin belum? 90% orang di luar sana, Bapak Ibu, mereka negatif sama MLM, itu hanya karena katanya. Mereka nggak ngalamin sendiri, enggak. Cuma mereka dengar-dengar cerita, lihat-lihat gitu. Tapi kalau orang sana dia bertanya sama orang yang sukses, nggak akan begitu dia, nggak akan negatif. Apa sih ruginya jalan MLM? Coba saya tanya. Kita join 17,6, di detik itu juga dapat 40 box. Break even point di detik pertama. Bisnis apa yang break even point di detik pertama? Kalau produknya terjual, dapat untung. Kalau produknya kita konsumsi sendiri, kita sehat. Kalau kita ngajak teman juga, yang juga punya prinsip yang sama, pingin buat orang lain, punya niat yang baik, ingin buat orang lain lebih sehat dan lebih punya uang, kita dapat uang. Terus negatifnya di mana gitu? Makanya saya kalau ketemu orang negatif gitu, saya tanya balik, kenapa negatif? Apanya yang negatif? Di mananya yang negatif? Kok saya jalanin 27 tahun, nggak pernah ada masalah tuh dengan bisnis ini? Atau Bapak kok, Bapak bilang gini aja, saya baru jalanin 1 tahun, nggak pernah ada masalah nih dengan bisnis ini? Nah, kalau udah gitu, biarkan dia cerita, terus bilang aja gini, Pak, siapa nih? Pak Didin ya? Bilang aja gini, apa yang kamu ceritain tadi, tidak seperti yang saya lihat. Yuk kita ke pertemuan yuk. Yuk kita Zoom yuk. Gak usah dijawab. Apa yang kamu ceritakan tadi, tidak seperti yang saya tahu. Kamu udah waktu nggak ikut Zoom? Udah selesai urusannya. Nggak usah ditanggepin. Toh daftar nama kita kan banyak gitu. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yaumil untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan di kolom chat ini sudah habis ya, yang banyak sekali yang mengucapkan terima kasih Pak, sangat menginspirasi untuk training tadi yang dibawakan oleh Pak Yaumil. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa menyalakan mikrofonnya. Boleh saya bertanya? Oh ya, silakan. Selamat malam Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yaumil. Malam Pak Ivan. Di ilmunya. Sama-sama Pak. Saya mau tanya Pak mengenai tentang hukum dari 5 detik ini. Biasanya hukum 5 detik ini yang mungkin bisa dilakukan bagi orang yang pengangguran, bos atau gimana. Cuman bagaimana caranya hukum 5 detik ini dilakukan oleh karyawan swasta, para pekerja, yang dimana mereka ini kesibukannya itu kan karena bekerja Pak. Nah, terus yang kedua, bagaimana caranya Pak untuk closing orang itu platinum waktu singkat gitu. Karena belajarlah dari Pak Yaumil nih, karena luar biasa Pak Yaumil, yang saya tahu beliau ini orang yang sangat semangat dan banyak banget di bawah jaringan beliau ini orang yang menumbuhkan kepercayaan diri dan semangatnya luar biasa. Makasih Pak Yaumil, itu saja. Iya, sama-sama Pak Ivan. Bagaimana hukum 5 detik ke karyawan? Itu saya asumsi berkaitan sama bisnis ini ya? Bukan Pak, maksudnya dilakukan oleh karyawan, bagaimana caranya orang karyawan itu melakukan cara dengan hukum 5 detik. Misalkan dia udah join nih. Ya, saya asumsi dalam menjalankan bisnis ini ya. Karena kan 5 detik itu gini Pak Ivan. Kan bisa apa aja. Contohnya gini, walaupun saya karyawan, saya pengen hidup lebih sehat. Nggak harus berkaitan sama bisnis ini kan. Cara saya hidup lebih sehat adalah makan makanan lebih sehat, bangun lebih pagi, olahraga, kayak gitu. Nah, setiap kali saya ketemu
makanan yang nggak sehat dan itu menggoda gitu, 5 detik itu putuskan, tolak gitu. Tapi kalau memang itu sehat, ya udah nggak usah dipikirin lagi, ambil gitu. Atau olahraga nih, males, pengen hidup lebih sehat, ya 5 detik itu harus diputuskan, pergi olahraga, main sepeda kayak, jalan kaki kayak, ke gym kayak gitu. Jadi bisa berkaitan sama apapun. Tapi ini pertanyaannya saya yakin berhubungan dengan bisnis kan. Nah sekarang gini, Pak Ivan, saya dulu diajari oleh mentor saya, kita buka-bukaan ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang super sibuk, nggak ada. Pasti ada waktunya dia untuk mandi, untuk makan, untuk istirahat, untuk ngobrol, untuk segala macam gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau dia karyawan, dia tinggal pilih mau terus jadi karyawan, akhirnya berakhiran sama seperti bosnya, kalaupun dia naik di posisi bosnya, atau dia mau jadi legend. Nah, kalau dia sudah memutuskan dia jadi legend, luangkan waktu untuk itu. Saya yakin 24 jam itu nggak mungkin dia sibuk dan bahkan nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa mandi, nggak bisa punya me time. Pasti ada gitu, si karyawan tadi. Nah, pada saat dia punya waktu luang itu, alokasikan waktu untuk itu buat keputusan 5 detik untuk menggunakan 2 jam yang free itu membangun bisnis dia gitu. Gitu Pak, itu untuk jawaban pertama. Jadi satu, saya nggak punya mental block bahwa dia nggak punya waktu, nggak mungkin, dia pasti punya waktu. Yang kedua, kalau dia sudah punya waktunya, sekarang dia tinggal pilih mau ikutin jejak bosnya kalau nyampe, atau dia mau ngikutin jejaknya Pak Hendra jadi legend. Kalau dia mau ngikutin jejaknya Pak Hendra jadi legend, 5 detik itu harus putusannya adalah pergi prospek orang, 2 jam yang kosong tadi gitu ya Pak. Jawaban pertama. Jawaban kedua apa itu tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya untuk meng-closing supaya orang itu bisa join platinum Oh iya. dalam beberapa menit aja, Oke. Pak. Saya nggak ngulang jawaban yang tadi closing juga ya. Jadi gini, saya tadi sempat makan sore sama sponsor saya. Ini kesempatan waktu-waktu yang paling berharga tuh nempel sponsor, nempel upline. Karena disitulah saya bisa konsultasi. Saya ngomong gini tadi sama upline saya, Pak upline, saya pengen jadi elit nih dalam waktu dekat. Ini pertanyaan-pertanyaan konyol-konyol aja ya Pak, mohon maaf ya Pak. Saya butuh pengalaman Bapak. Gitu. Saya butuh pengalamannya Pak Hendra. Apa yang Pak Hendra bisa kasih advice ke saya, gimana caranya saya segera mengoptimalkan omset biar naik. Oke. Pak Hendra ngomong gini, di grup Pak Yaumil, pensponsoran sudah berjalan bagus. Tapi memang omset harus ditingkatkan. Nah, kita kalau konsultasi, buka diri ya. Jangan nutup diri terus ngerasa lebih pinter. Jadi gelas kosong gitu. Saya dengerin. Oke Pak. Terus Pak Hendra bilang gini, biasakan ngomong dari awal, ngomong aja 3 platinum. Kadang-kadang itu juga menjemput, itu konsep menjemput rezeki ya. Nanti saya cerita. Sebelum itu saya cerita dulu konsep menjemput rezeki. Jadi saya diajarin dulu konsep menjemput rezeki. Dan itu saya praktekkan gini. Ada salah satu downline saya, dia lagi pakai jaket yang bagus lah. Ternyata jaket itu pemberian kantornya. Dan dia kerja di sebuah perusahaan Jerman. Jadi jaket itu buatan dari Jerman langsung. Bagus lah waktu itu. Saya sengaja. Saya cuma mau ngetes teori menjemput rezeki gitu. Saya cuma ngomong gini, jaketnya bagus ya. Saya minta dong jaketnya. Buat saya boleh nggak? Tahu nggak apa yang terjadi? Ini buat lucu-lucuan aja ya. Tapi ini lucu gitu. Dia buka jaketnya, dia kasih saya. Bener nih? Bener Pak. Enggak, saya bercanda loh. Enggak, serius Pak. Buat Bapak, saya masih ada di kantor. Saya tinggal ngambil. Nah, itu konsep menjemput rezeki. Seandainya saya nggak ngomong, jaket itu nggak jadi rezeki saya. Nah sama. Waktu Pak Hendra ngomong gitu tadi sore,
ngomong aja Pak 3 platinum. Masalah dia mau apa enggak kan urusannya dia. Tapi kalau kita viralkan nih 3 platinum, 3 platinum, 3 platinum, 3 platinum, semua downline memviralkan 3 platinum. Kira-kira dia nyangkut nggak 3 platinum? Saya udah mati iya juga. Ini kan cuma masalah bisnis jumlah bilangan. Semakin banyak kita membilang, mengatakan apapun, kan ada aja orang yang mau 3 platinum gitu. Kan saya bilang tadi, iya juga gitu. Oke Pak, saya akan lakukan itu. Saya akan viralkan itu. Karena kalau saya mau grup saya melakukan itu, saya harus lakukan dulu 3 platinum gitu. Mulut saya harus ngomong dulu nih 3 platinum. Baru grup saya akan mencontoh saya gitu. Ya kan? Pak Hendra juga ngomong gini tadi. Kita ini udah kalah sebelum bertanding. Maksudnya? Iya. Saya banyak sekali ngeliat downline. John Bronze juga nggak apa-apa deh Pak. John Bronze juga nggak apa-apa deh Pak gitu. Udah kalah belum bertanding dulu. Saya langsung paham maksudnya Pak Hendra. Ya kenapa mesti kita nggak yakin dengan bisnis kita? Karena bisnis kita punya produk yang bagus, punya income yang besar, tawarin aja langsung 3 platinum. Kenapa kita harus kalah sebelum bertanding dengan Bronze juga nggak apa-apa deh Pak gitu. Mulai detik ini, saya akan lakukan 3 platinum. Masa bodoh orang itu mau apa enggak. Pokoknya saya cerita. Gitu kan. 51 juta, 17,6 kali 3, masih tetap lebih murah dibandingin bisnis konvensional apapun. Kenapa mesti takut? Tapi terlepas dari takut atau enggak, biarkan keputusannya di tangan mereka, jangan di tangan kita. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak. Mohon maaf, bukan mengajarkan. Saya cuma mau menceritakan apa yang saya pelajari dari mentor saya, Pak Hendra. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yaumil, sangat menginspirasi Pak. Baik, kalau Sama-sama. begitu ini sudah tidak ada pertanyaan lagi di via chat Alhamdulillah. ataupun yang ini ya. Baik. Mungkin saya ingin mengingatkan saja ya pada Bapak Ibu semuanya mengenai acara Speak and Grow Rich untuk tanggal 27 dan 28, jangan sampai terlewat karena pendaftaran akan ditutup besok tanggal 25 ya. Jadi nanti akan ditunggu sampai siang untuk pendaftarannya. Bagi Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatannya. Dan saya akhiri acara hari ini dan terima kasih sekali lagi pada Pak Yaumil sudah Sama-sama. Arigato Pak Yaumil. Terima kasih sharing semuanya. pengalamannya dan ilmunya pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya juga terima kasih sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Thank you. Semoga kita semuanya sukses selalu ya. Sukses buat semuanya. Terima kasih Sukses buat semuanya. teman-teman. Tetap jaga Terima kesehatan. kasih Pak Yomil Terima kasih dan semua. Mbaknya. Terima Terima kasih Pak kasih. Ivan. Ada Pak Umar, terima kasih. Selamat malam. Ada Bu Murni juga Bu, terima kasih Terima Bu. kasih semua. Terima kasih Pak Yomil. Ote. Terima kasih Pak Yomil. Terima kasih. Dadah. Kok saya nggak disebut sih? Sudah Pak Umar. Pak Pak Dewa. Pak Yomil besok bawa laptopnya. Oke. Pak Eko. Pak Yomil, terima kasih banyak. Terima Pak kasih Hendra, Pak terima Mentor. kasih. Ibu Terima Dia. kasih Pak Mentor. Keren. Semuanya keren. Ferdi juga terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Mbak Lucinta. Terima kasih Pak. Sampai ketemu hari Jumat. Sampai ketemu hari Jumat ya. Jangan sampai Ya. telat. Ada apa itu dari Jumat? Ada deh. Selamat beristirahat ya semuanya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Pak Jamil, keren.